Toyota Kijang. Kijang, kepanjangan dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Gimana? Baru tahu? Sama, saya juga. Ini adalah mobil ikonik, sahabat keluarga, dan bagian dari banyak kenangan hidup orang Indonesia selama puluhan tahun. Dari zaman Kijang Buaya hingga sekarang muncul Kijang Innova Zenix, mobil ini masih diingat banyak orang sebagai mobil sejuta umat yang banyak kenangan. Mari kita bahas evolusi Toyota Kijang. Perjalanan Toyota Kijang dimulai pada tahun 1977 ketika Toyota Indonesia memperkenalkan sebuah kendaraan niaga sederhana yang dinamakan Toyota Kijang. Mobil ini lahir dari kebutuhan ketika pemerintah Indonesia dan industri otomotif ingin menghadirkan kendaraan yang murah, mudah dirawat, dan serbaguna untuk mendukung mobilitas masyarakat yang semakin berkembang. Kijang generasi pertama ini punya konsep yang sangat sederhana, bentuknya kotak seperti pick up, bodinya minimalis, dan tujuan utamanya waktu itu adalah kendaraan niaga yang bisa mengangkut barang maupun orang. Itulah sebabnya mobil ini secara spontan dikenal dengan julukan Kijang Buaya, karena kap mesin depannya bisa dibuka ke samping mirip mulut buaya. Kap mesin ini juga memberi keuntungan pada faktor keamanan dan kenyamanan karena mesin berada di depan, bukan di bawah bangku seperti beberapa mobil merek lain pada masa itu. Spesifikasi generasi pertama ini sederhana, yaitu mesin bensin bertenaga kecil namun cukup bandel, sekitar 1200 cc yang bisa diandalkan dalam berbagai kondisi jalan di Indonesia. Transmisi manual 4 percepatan, serta struktur bodi yang kuat. Yang menarik adalah mobil ini cepat mendapatkan tempat di hati masyarakat karena harganya yang terjangkau, yaitu sekitar 1,3 juta rupiah saat itu. Ya, tahun 70-an sih harga segitu udah kayak ratusan juta ya. Perawatan mobil ini gampang, serta fleksibilitasnya membuatnya bisa dipakai untuk banyak fungsi, dari pickup niaga sampai kendaraan keluarga sederhana. Setelah itu, tidak butuh waktu lama hingga Toyota merilis generasi kedua pada tahun 1981. Kali ini, Kijang mulai menunjukkan wajah yang sedikit lebih halus dan nyaman. Desainnya masih kotak, namun sudah lebih rapi. Kaca jendelanya diganti menjadi lebih baik, dan kapasitas mesinnya naik menjadi 1500 cc. Generasi ini sering disebut sebagai Kijang Doyok, karena tampilan bodi depannya yang mengingatkan publik pada tokoh komedian dan kartun terkenal waktu itu, yaitu Mendiang Doyok atau nama aslinya Haji Sudarmaji. Model ini juga menjadi tonggak penting karena pada masa tersebut Kijang mulai diterima di masyarakat yang sangat luas di Indonesia. Kemudian di tahun 1986 menjadi era baru bagi Kijang ketika Toyota meluncurkan generasi ketiga yang dikenal sebagai Kijang Super. Di sini transformasi dari pick up menjadi kendaraan keluarga semakin nyata. Desainnya lebih modern dan bodinya mulai dibentuk secara lebih presisi menggunakan teknologi full pressed body yang membuat kualitas bodi lebih baik dan pageran lebih kuat. Sistem produksinya juga lebih maju karena penggunaan teknik yang mengurangi kebutuhan dempul pada bodi sehingga tampilannya lebih rapi. Pada masa tersebut, Toyota juga mulai fokus memasarkan Kijang sebagai kendaraan penumpang, walaupun masih tetap ada varian pick-up-nya. Mesin yang digunakan pun bertambah pilihan dan kapasitasnya lebih besar. Bahkan ada versi 1800 cc yang memberi tenaga lebih untuk menanggung beban keluarga. Fitur kenyamanan seperti AC double blower mulai hadir, memberi pengalaman berkendara lebih nyaman. Generasi ketiga kemudian berkembang menjadi varian Grand Extra di awal 1990-an. Di sini, Toyota menempatkan teknologi Toyota Original Body yang berarti bodi dibuat bebas dempul yang makin meningkatkan kualitas finish. Interiornya pun semakin nyaman dengan dashboard yang lebih modern, jok yang lebih nyaman, dan kabin yang lebih luas. Tidak heran jika Kijang Super dan Grand Extra menjadi favorit keluarga Indonesia pada era tersebut karena kombinasi durabilitas, fleksibilitas, dan harga yang masih relatif terjangkau. Kemudian pada tahun 1997, Toyota membuat gebrakan besar lagi dengan merilis generasi keempat yang sering disebut Kijang Kapsul. Desainnya kini berubah total dari yang dahulu sangat kotak menjadi lebih aerodinamis dengan lekukan bodi yang membulat. Nama Kapsul muncul karena bentuknya yang mirip kapsul yang lebih modern dan terlihat ramah. Generasi tersebut juga hadir dalam varian mesin diesel dan pilihan transmisi otomatis, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di Kijang. Teknologi full injection pun masuk ke dalam mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa. Dengan kabin yang lebih nyaman dan fitur yang makin lengkap, Kijang Kapsul menjelma menjadi mobil keluarga sejati yang bisa dipakai untuk perjalanan jauh dengan kenyamanan yang lebih baik.
Masuk ke tahun 2004, Toyota memperkenalkan sebuah model yang benar-benar berbeda, yaitu Toyota Kijang Innova sebagai generasi kelima mobil Kijang. Di sini, Toyota tidak hanya mengubah tampilan secara drastis, tetapi juga filosofi desainnya. Kijang Innova dibangun di atas platform global IMV yang juga dipakai oleh model Toyota Hilux dan Fortuner. Struktur bodinya lebih modern dengan sasis leather frame yang kuat, tetapi tetap mengutamakan kenyamanan keluarga. Teknologi mesin yang digunakan pun lebih canggih, seperti VVT-i dan diesel common rail pada beberapa varian, yang memberi performa lebih halus dan efisien sekaligus meningkatkan fitur keselamatan modern seperti airbag dan sistem informasi multifungsi. Saat itu, Kijang Innova memposisikan diri sebagai MPV kelas atas yang tetap kuat dan andal, dan menjadi salah satu mobil paling populer dan jadi idaman di Indonesia. 10 tahun berlalu, generasi ke-6 dari Kijang akhirnya muncul pada tahun 2015, yaitu Kijang Innova Reborn. Sebutan Reborn memang tepat karena hampir seluruh elemen desain, mesin, dan fitur diperbarui. Tampilan lebih elegan, interior semakin premium, serta fitur keselamatan yang lebih canggih hadir untuk mengikuti perkembangan zaman. Kijang Innova generasi ini benar-benar terasa seperti mobil keluarga modern yang siap menantang kompetitor lain, tapi tetap mempertahankan karakter Kijang yang kuat, murah biaya perawatannya, dan cocok untuk perjalanan jauh. Kijang Innova Reborn akhirnya menjadi salah satu mobil impian di zaman modern dan sangat terkenal di kalangan bapak-bapak sampai ibu-ibu. Karena kepopulerannya ini, Innova Reborn masih diproduksi Toyota walaupun sudah ada model Kijang terbarunya, yaitu Kijang Innova Zenix yang pertama kali keluar di tahun 2022. Mobil ini membawa Kijang ke dimensi baru dengan teknologi Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Model ini bukan hanya sekedar facelift, melainkan transformasi besar dengan pilihan mesin hybrid yang lebih ramah lingkungan dan efisien, sambil tetap mempertahankan kenyamanan serta performa yang dibutuhkan keluarga Indonesia. Kijang Innova Zenix menjadi sejarah baru karena ini adalah mobil hasil rakitan lokal yang juga diekspor ke banyak negara di Asia, Timur Tengah, bahkan Amerika Latin sebagai model elektrifikasi Toyota Indonesia. Selama perjalanan panjangnya, Kijang terus berkembang dan beradaptasi, baik dari sisi desain, spesifikasi teknis, maupun fitur kenyamanan. Yang tetap konsisten dari generasi pertama hingga Zenix adalah darah multiguna yang melekat pada Kijang, yaitu bisa dipakai untuk kerja, untuk jalan bersama keluarga, untuk liburan jauh, bahkan untuk usaha kecil. Itu sebabnya Kijang dicintai oleh beragam lapisan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Pengaruh Kijang terhadap merek Toyota di Indonesia sangat besar. Toyota bisa tumbuh menjadi pemain utama di pasar otomotif Indonesia berkat Kijang. Sebutan Toyota bagi banyak orang sering langsung diasosiasikan dengan Kijang. Bukan hanya karena jumlah unit yang terjual sudah jutaan di Indonesia, tapi juga karena keandalannya di segala kondisi jalan Indonesia. Banyak keluarga yang merasa nyaman dan aman saat bepergian jauh karena ruang kabin luas, sasis kuat, dan spare part mudah didapat. Itu semua membantu membangun reputasi Toyota sebagai merek yang andal dan dekat dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Kijang juga sering muncul di sinetron dan budaya populer di Indonesia sebagai simbol mobil keluarga atau mobil operasional perusahaan yang semakin memperkuat posisinya di benak publik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika sinetron menayangkan adegan keluarga berpergian atau cerita orang-orang merantau, Kijang sering menjadi pilihan produksi karena memang dikenal luas dan dekat dengan masyarakat. Keberadaannya di layar kaca itu membangun nostalgia dan ketertarikan emosional antara generasi tua dan muda akan mobil ini. Namun tentunya Kijang bukan tanpa kekurangan. Beberapa kritik sering diarahkan pada konsumsi bahan bakar yang relatif tinggi pada varian mesin besar di generasi sebelumnya, terutama dibandingkan dengan mobil MPV modern yang memakai sasis monokok. Selain itu, beberapa model terdahulu sering dianggap kurang mewah jika dibandingkan kompetitor lain dalam hal interior dan fitur kemewahan. Begitu pula dengan dimensinya yang membulat di beberapa generasi dulu, kadang membuat manuver di ruang sempit terasa kurang optimal dibandingkan mobil lain. Tetapi semua kekurangan ini sering dianggap hal wajar oleh pemiliknya karena keunggulan lain seperti ketahanan, biaya perawatan, serta kemudahan servis yang sulit disaingi banyak model lain di kelasnya. Begitulah cerita panjang dari Toyota Kijang, dari yang sederhana sebagai kendaraan niaga hingga menjadi legenda mobil keluarga Indonesia yang terus berevolusi hingga era hybrid hari ini. Gimana? Ada yang punya pengalaman soal Toyota Kijang? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi perkembangan otomotif lainnya. See you in the next video.